warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pisita. Ya, senang kembali bertemu dengan Ibu Lili. Apa kabar nih, Bu Lili? Alhamdulillah Bu, sehat. Tapi Alhamdulillah. ada sedikit permasalahan nih Bu. Ya, alhamdulillah. Ini sesuai dengan janji kita kemarin ya, Bu, bahwa Ibu Lili ingin melakukan uh, bincang-bincang akan membahas sebuah masalah yang terjadi di kelasnya Ibu Lili. Jadi apa nih Bu Lili yang terjadi? Iya, ini Bu Pisita ya. Terima kasih sebelumnya ya. Bu Pisita sudah mau berkolaborasi dengan saya untuk mendengarkan sedikit keluh kesah saya Bu ya, tentang Ya, apa-apa yang ada di kelas dan apa yang saya hadapi sekarang ini Bu. Saya ini merasa bahwa anak-anak saya itu tidak ada konsennya Bu dalam pembelajaran matematika Bu. Mereka itu tidak semangat gitu Bu ya. Walau bagaimanapun saya memberikan materi, mereka tetap tidak bersemangat seperti itu Ibu Pisita. jadi Ibu punya masalah bahwa di dalam kelas Ibu ketika proses pembelajaran mata pelajaran matematika, anak-anak kurang termotivasi ya Ibu, seperti itu. Iya, seperti itu kelihatannya Ibu Pisita. Jadi saya merasa kecewa seperti itu, nah Bu, melihat keadaan melihat keadaan murid-murid saya seperti itu. Oh, ya. Jadi hari ini kira-kira apa Bu yang ingin kita hasilkan dalam bincang-bincang hari ini? Ya, dari pertemuan kita kali ini Bu ya, saya inginnya saya punya solusi seperti itu Bu ya, bagaimana supaya semangat anak-anak atau murid-murid saya di kelas itu ketika saya memberikan materi atau mengajar kembali seperti semula Bu. Karena itu harapan saya Bu. Iya, iya, iya. Jadi Ibu Lili di sini ingin mendapatkan sebuah tujuan bahwa nantinya setelah kita berbincang-bincang pada hari ini ada solusi untuk mengatasi bagaimana membangkitkan semangat dari siswa-siswi Ibu Lili dalam pelajaran matematika ya Bu. Iya, 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 Oke. benar sekali Bu Pisita. Nah, kalau kita berbicara mengenai motivasi belajar dalam pelajaran matematika yang sudah disampaikan oleh Ibu Lili tadi, menurut Ibu Lili, motivasi belajar siswa itu apa sih Bu, dan bagaimana siswa itu bisa dikatakan bermotivasi, mempunyai motivasi dalam belajar matematika? Ya, kalau selama ini yang saya harapkan Bu Pisita ya, mereka itu bersemangat mengikuti apa-apa yang saya berikan ya, materi-materi yang saya sampaikan kepada mereka Bu ya. Kemudian mereka bisa mengerti kan, bisa mengerjakan soal dengan baik, bisa mengerjakan tugas yang saya berikan dengan baik, dan seperti itu Bu. Jadi mereka itu penuh semangat ya, kalau sekarang ini keadaannya mereka itu tidak ada yang tidak mengerjakan soal yang saya berikan seperti itu Bu. Oke. Kalau dilihat dari kelasnya Ibu Lili yang tidak bersemangat itu, apakah semua siswa yang ada di kelas itu tidak bersemangat ketika belajar pelajaran mata pelajaran Ibu di sekolah? Sebenarnya enggak juga Bu ya, karena kan ada beberapa siswa yang mempunyai keinginan ya untuk bisa mengerjakan soal-soal matematika saya atau mau menerima materi yang saya berikan ya. Ada beberapa orang, hanya saja yang saya inginkan itu lebih dari yang saya lihat Bu, karena kan kalau selama ini kan mungkin hanya ada 5 orang atau 4 orang yang bersemangat, sedangkan kan kelas saya itu lebih dari 30 orang Bu.
Jadi kan hanya berapa persen kan yang bisa menerima materi saya dengan semangat seperti Ibu, Bu. Oh, jadi untuk jumlah siswa yang bersemangat mengikuti pelajaran dari Ibu Lili mungkin hanya 10% ya Bu dari Ya, ya, jumlah kadang-kadang siswa nggak yang ada di sampai kelas ya, ya, itu. paling ya, paling banyak 10%. Ya. Apakah ada hubungan antara prestasi belajarnya Bu dengan motivasi ataukah siswa-siswi yang bersemangat itu hanya siswa-siswi yang mendapatkan predikat ranking di kelas seperti itu Bu? Kayaknya tidak juga ini Bu Pisita ya, karena saya mengajar itu di kelas 10 TETL ya Bu ya, itu di jam ke-78 nih. Ya, jam ke-78 itu kan memang jam-jamnya yang rawan Bu ya. Ya setelah istirahat kan mungkin mereka setelah makan kan, kemudian mereka kembali lagi belajar seperti itu jam ke-78 Bu ya. Nah, di situ kan mereka sudah mulai lesu-lesu nah Bu ya, tidak ada semangatnya lagi untuk apa namanya mengambil materi dari saya gitu nah Bu ya. Nah, jadi dia itu hanya kayak berleha-leha saja seperti itu nah Bu ya. Padahal saya pengennya walaupun di siang hari ya mereka tetap bersemangat Bu, walaupun mereka kadang-kadang bilang Bu, kayaknya kalau pelajaran matematika ini tidak enak Bu kalau di siang hari seperti itu ya. Jadi menurut saya cara mereka belajar itu yang membuat saya merasa bahwa saya ini kok apa saya tidak bisa memberikan materi seperti itu Bu. Padahal kan saya sudah memberikan dan menyampaikan materi itu sedetail mungkin seperti itu Ibu Pisita. Jadi apa namanya ternyata tidak ada pengaruh dari prestasi belajar. Mungkin siswa-siswa tertentu yang menyukai pelajaran matematika dia yang bersemangat seperti ya Bu. Iya, iya. Selain tidak bersemangat mengerjakan soal-soal, kemudian berleha-leha di kelas, apakah ada lagi tindakan dari siswa Ibu yang menjadi indikator bahwa mereka itu bisa dikatakan tidak bersemangat belajar Bu? Ya, yang saya sering dapati Bu Pisita ya mereka itu jarang sekali menyelesaikan apa namanya tugas-tugas tepat waktu. Kadang-kadang kan saya berikan soal misalnya 2 soal ya dikerjakan misalnya dalam waktu 20 menit seperti Bu Pisita ya. Ketika saya kembali meminta tugas itu mereka belum selesai seperti itu. Jadi itu juga merupakan menurut saya salah satu bahwa mereka tidak semangat ya, dalam pembelajaran matematika dengan saya. Oke. Setelah Ibu analisis dari kegiatan belajar di kelas, kira-kira apa sih Bu yang menyebabkan mereka itu tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran matematika di kelas Ibu? Ya mungkin karena kalau menurut saya Bu yang paling mendasari faktor pertama sekali ya karena itu mungkin mereka belajar di siang hari kali Bu ya, karena di jam ke-7 ke-8 jadi mereka itu sudah bimbang ya, sudah mau pulang kan, sedangkan ini masih ada jam matematika 2 jam lagi ke depannya seperti itu. Mungkin itu Bu ya kali permasalahannya kali. Oh, jadi salah satu faktor penyebab utama dari siswa-siswi Ibu tidak bersemangat mengikuti pembelajaran matematika dikarenakan alasannya pelajaran Ibu diletakkan di jam terakhir seperti itu ya Bu, sehingga mereka kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran Ibu. Selain itu, apakah ada penyebab yang lain Bu yang menjadi faktor penyebab dari siswa-siswi Ibu tidak bersemangat mengikuti pelajaran matematika di kelas Ibu? Ya, selain itu mungkin
saya sadari barangkali ya, di kelas ini mungkin karena situasi yang sudah mereka tidak semangat tadi Bu ya, mungkin saya metode saya mungkin yang kurang barangkali Bu Pisita ya. Karena kan kalau seandainya di kelas-kelas pagi ya, ada beberapa kelas itu seperti di TBSM kan, di TKJ saya mengajar pagi ya. Saya juga di sana bersemangat Bu, karena anak-anaknya juga bersemangat. Jadi saya mengeluarkan mungkin metode-metodenya yang benar-benar apa namanya, saya keluarkan semua seperti ini Ibu. Mungkin karena metodenya juga barangkali ya. Metode yang, oh ya, jadi selain di jam terakhir letak mata pelajaran matematikanya, dari Ibu Lili sendiri menganalisis bahwa metode belajar yang diterapkan oleh Ibu Lili mungkin tidak menarik dari bagi peserta didik Ibu Lili, sehingga mereka kurang aktif dan tidak bersemangat ya Bu dalam pembelajaran matematikanya di kelas Ibu Lili. Jadi kalau seperti ini penyebabnya, mungkin kira-kira apakah dari Ibu Lili ada solusi yang bisa digunakan dalam menyelesaikan masalah ini, Bu? Ya, kalau dalam pikiran saya mungkin akan merubah cara atau metode saya dalam mengajar kepada anak 10 TETL ini Bu Pisita ya. Mungkin selama ini karena saya merasa bahwa mereka tidak bersemangat ya, jadi saya juga turun semangatnya juga karena melihat anak-anak yang tidak mau, seolah-olah tidak mau mengerti dengan materi yang saya sampaikan ya. Mungkin saya akan melakukan kayak apa Bu ya, kayak ice breaking barangkali Bu ya, di tengah-tengah pembelajaran saya ya, karena mungkin mereka, saya sadari Bu, mungkin mereka itu bosan kali ya, karena saya hanya mengajar, kemudian memberikan tugas kan, kemudian mengajarkan materi lagi, memberikan materi lagi kan, mengajarkan tugas lagi, mungkin mereka bosan kali Bu ya. Jadi saya akan memberikan ice breaking, kemudian mungkin agar mereka tidak jenuh, sesekali saya akan memberikan penilaian tidak melalui pena dan kertas kali Bu ya. Saya akan membuat quizzes melalui digital barangkali Bu ya, sehingga anak-anak akan berminat kembali atau bersemangat kembali walaupun mereka belajar di jam terakhir barangkali ya Bu Pisita ya. Masya Allah sekali, mungkin ini nantinya bisa menjadi solusi terbaik dari masalah Ibu Lili, terutama dalam mengatasi motivasi belajar siswa yang rendah pada mata pelajaran matematika. Benar sekali Bu Lili bahwa ice breaking ini bisa membangkitkan semangat belajar siswa yang tadinya mulai lesu, karena tidak bisa dipungkiri satu hari mereka itu bisa menghadapi 4 sampai 5 mata pelajaran, sehingga membuat kejenuhan pada diri mereka, sehingga dibutuhkan suasana yang membuat mereka kembali bangkit semangat. Salah satunya adalah dengan ice breaking, dan yang satu lagi penilaian yang tidak dilakukan menggunakan pena dan kertas. Ini sangat menarik sekali Bu Lili. Dari sini mungkin nanti bisa dilakukan penilaian menggunakan quizzes, aplikasi, bahwa nanti teman-teman siswa-siswi Bu Lili bisa menggunakan gadget ataupun laptop untuk melakukan penilaian, sehingga mereka menemukan suasana baru bahwa oh ternyata guru saya tidak monoton menggunakan kertas dan pena terus untuk melakukan penilaian, tetapi ada sesuatu yang baru untuk bisa dijadikan alat dalam mengukur kemampuan mereka dalam menangkap pembelajaran. Mungkin satu lagi dari Ibu Lili bisa berkolaborasi dengan waka kesiswaannya, bisa minta tolong untuk diubah jam pertama
jam-jam awal lah untuk mata pelajaran Ibu Lili, karena matematika ini ya Bu ya, jika kita lihat bahwa matematika ini adalah pelajaran yang membutuhkan pemikiran yang ekstra. Jadi Iya, ketika diletakkan di akhir pembelajaran itu memang setelah istirahat hari sudah siang, sudah dalam keadaan lemah, konsentrasi mereka pasti menurun ya Bu. iya, iya. Oleh sebab itu nanti Ibu Lili bisa berkolaborasi meminta bantuannya kepada kesiswaan untuk bisa waka kurikulum Kurikulum, untuk bisa ya. memberikan solusi mungkin nantinya pelajaran Ibu diletakkan di pembelajaran di jam-jam awal. Kemudian Iya, iya. kemarin kita sudah belajar Bu ya tentang PSE, pembelajaran sosial Iya, emosional, iya, bagaimana iya. kita memahami sosial emosional anak. Kemudian kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Diferensiasi untuk memetakan bagaimana siswa-siswi kebutuhan tersebut anak. ditempatkan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, sehingga mungkin nanti siswa yang kinestetik atau siswa yang audio visual atau yang Iya, auditori bisa belajar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, karena iya, itu yang mereka butuhkan sehingga mereka bisa semangat. Lalu misal ada siswa yang sangat lemah motivasinya, mungkin kita bisa menerapkan pembelajaran yang sudah kita dapat, yaitu melalui segitiga restitusi ya Bu. restitusi. Iya, Kita iya, iya. panggil, kita lakukan bimbingan terhadap siswa tersebut, sehingga apa yang terjadi di kelas Ibu nantinya masalah-masalah tersebut bisa kita atasi dengan baik. Oke, dari solusi yang Ibu tawarkan tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana aksi Ibu tersebut? Ya, mungkin saya akan meminta pertolongan, berkata Ibu Sita tadi, saya akan meminta kepada wakakurikulum barangkali Ibu, atau kepada rekan yang sama-sama mata pelajaran dengan saya seperti ya lewat MGMP mungkin Bu, mungkin saya akan meminta bantuan kepada ibu-ibu atau bapak yang sama mata pelajarannya dengan saya Bu. Ya, betul sekali Bu Lili. Nanti Ibu Lili bisa berkonsultasi dengan kurikulum untuk masalah jamnya, kemudian bisa sharing ya Bu dengan MGMP matematika mengenai model-model atau metode pembelajaran abad 21, di mana nantinya bisa model-model tersebut bisa membangkitkan motivasi belajar dan keaktifan belajar siswa. Bisa menggunakan nantinya model pembelajaran project based learning, kemudian problem based learning yang bisa terintegrasi langsung dengan mata pelajaran Ibu. Misalnya dalam kelas 10 itu materinya apa ya Bu? Matriks kali ya. Nah, mungkin tentang matriks nanti dibuat sebuah project yang bisa diintegrasikan dengan materi matriks tersebut. Oke Bu. Nah, dari rencana yang akan dilakukan tadi, kira-kira kapan nih Ibu Lili akan memulai rencana tersebut? Kayaknya saya akan langsung melaksanakannya Bu. Mungkin kan ada nih hari Senin ini kan ada pemata pelajaran saya di kelas 10 TETL nih. Saya akan langsung melaksanakan apa yang telah kita bicarakan hari ini Bu. Kemudian saya akan langsung berkolaborasi dengan rekan guru sesama mata pelajaran saya. Ya, jadi saya harap mungkin dengan rencana yang sudah kita bicarakan diskusi hari ini, Ibu Lili bisa menjalankannya dengan baik, kemudian bisa segera menjalankan rencana aksi tersebut supaya masalah yang Bu Lili hadapi mengenai motivasi belajar siswa, keaktifan belajar siswa dalam pelajaran matematika itu bisa teratasi dengan baik ya Ibu Lili. Amin, 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 amin Bu Pisita.
Uh, jadi saya simpulkan, saya rangkum dari hari ini, pembahasan kita hari ini, bahwa masalah Ibu Lili ini yang paling utama adalah keaktifan belajar siswa dan motivasi belajar siswa yang rendah dalam mata pelajaran matematika. Walaupun tidak satu kelas, tetapi hampir 90% siswa Ibu Lili mengalami motivasi belajar yang rendah dalam mata pelajaran matematika. Bu, hal ini disebabkan karena matematika, setelah Ibu Lili analisis, matematika itu dikasih di jam terakhir, jam pelajaran terakhir, sehingga kondisi siswa yang dalam kelelahan, kemudian sudah tidak fresh lagi, itu membuat motivasi belajarnya turun. Selain itu, metode atau model yang digunakan oleh Ibu Lili belum update, sehingga siswa-siswi Ibu Lili merasa jenuh dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Lili. Namun di sini Ibu Lili sudah menganalisis, sudah mencari solusi bahwa Ibu Lili setelah ini akan melakukan ice breaking. Dengan ice breaking tersebut nantinya Ibu Lili bisa membuat fresh kembali siswa-siswi yang mulai menurun motivasi belajarnya. Kemudian Ibu Lili akan melakukan penilaian tanpa kertas dan pena. Dengan kata lain, Ibu Lili akan melakukan yang namanya penilaian menggunakan aplikasi seperti Quizzes ya Bu. Kemudian aplikasi-aplikasi yang lain, yang inilah yang kita pelajari di modul 1.1 ya Bu, bahwa proses belajar siswa itu adalah kita menuntun. Jadi kita menuntun kodrat alam dan kodrat zamannya siswa. Benar sekali bahwa dengan adanya aplikasi tersebut, bahwa kita sudah memahami kebutuhan belajar siswa dari kodrat zamannya, di mana kodrat zaman peserta didik pada saat ini adalah mengikuti berada pada revolusi industri. Sudah di 5.0, bahwa siswa kita itu berada di perkembangan iptek yang sangat maju, sehingga setiap kegiatan mereka itu tidak jauh-jauh dari iptek Bu ya. Jadi kita sebagai gurunya ini yang harus sesuai dengan zamannya tadi Bu ya. Sudah zamannya tadi harus belajar lebih banyak lagi supaya kita yang memahami kodrat zaman dari peserta didik kita. Oke Bu Lili, senang sekali hari ini bisa berbincang-bincang dengan Ibu Lili, bisa membahas sebuah masalah yang mungkin nantinya akan menjadi masalah kita, masalah saya. Jadi solusi ini bisa menjadi solusi bersama nantinya. Tetap semangat Ibu Lili. Semoga apa yang menjadi rencana tujuan kita pada hari ini bisa direalisasikan, dan masalah yang Ibu Lili dapatkan bisa terselesaikan dengan baik. Ya, amin, amin. Terima kasih Bu Pisita ya, senang sekali. Rasanya saya merasa senang ya, karena saya sudah mendapatkan solusi dari Ibu Pisita. Terima kasih, saya menjadi semangat Bu. Saya rasanya tidak tidak sabar lagi menunggu hari Senin Bu untuk menerapkan di kelas 10 TETL 1 itu Bu. Terima kasih Bu Pisita. Ya, semangat Ibu Lili. Saya juga tidak sabar menantikan hasil dari rencana aksi yang akan Ibu Lili lakukan di sekolah pada hari Senin nanti. Iya Bu, iya Bu. Oke Bu Lili, terima kasih. Kita akhiri ya Ibu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pisita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lili. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Lili. Bu Lili apa kabarnya Ibu Lili? Alhamdulillah Bu. Kalau begitu saya juga baik-baik saja Bu. Alhamdulillah. Bu Pisita ya, seperti yang perjanjian kita beberapa hari yang lalu Bu nih. Ya, saya ingat bahwa kita pada hari ini akan mengadakan perbincangan singkat begitu Bu ya. Perbincangan singkat, mungkin bertukar pikiran Bu ya. Kira-kira
apa nih yang mau disampaikan pada hari ini kepada saya? Ya, terima kasih Bu Lili. Maaf sudah mengganggu waktunya. Saya sedang pusing Bu menghadapi masalah di kelas. Saya butuh teman untuk bisa mengatasi masalah yang sedang saya hadapi. Jadi begini Ya, Bu, di kelas yang saya ajarkan itu saya menemui bahwa banyak siswa-siswi di sekolah kita itu yang ternyata mereka itu menyakiti diri mereka sendiri, Bu, atau kalau dalam bahasa istilahnya itu adalah self harm. Jadi ya, sebenarnya self harm ini banyak macamnya. Namun yang ya, saya ya, temui di kelas itu adalah mereka yang menyayat tangannya, Bu. ya, ya, ya. Oh, begitu ya. eh Memang kayaknya itu mengerikan sekali Bu Pisita ya, dengan kelakuan-kelakuan anak seperti itu. Jadi kira-kira apa yang Ibu Pisita inginkan setelah kita berbincang-bincang nanti bertukar pikiran kan? Apa yang Ibu inginkan dari pertemuan kita pada hari ini? Ya, yang saya inginkan dari pertemuan kita hari ini adalah saya bisa mendapatkan solusi, Bu Lili, bahwa nantinya setelah kita berbincang ini, solusi ini bisa mengurangi atau bahkan menstop siswa-siswi kita untuk menyakiti dirinya sendiri apapun masalahnya, karena ya ini sangat benar kata Ibu Lili tadi, ini sangat berbahaya sehingga kita sebagai guru harus bisa mencarikan solusi supaya mereka bisa stop melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan diri mereka. Ya, 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 benar sekali ya. Ya, ya. Setelah Ibu Pisita apa namanya mengetahui kebiasaan-kebiasaan buruk murid-murid kita ya yang sekarang ini, mungkin mereka tidak segan-segan melukai dirinya sendiri, Bu ya. Kemudian mereka melakukan hal-hal yang menurut kita tidak masuk akal seperti Ibu Pisita ya. Karena murid-murid kita ini kayaknya sudah terlalu jauh melangkah seperti itu kan, tidak terpikir oleh kita sebagai seorang pendidik saat ini ya. Nah, dari kelakuan-kelakuan murid seperti itu, kira-kira menurut Ibu Pisita apa yang menjadi sebabnya seperti itu sehingga mereka melakukan hal-hal yang Ibu Pisita sebutkan tadi? Ya, jadi sebenarnya kalau melihat sejarahnya, self harm ini mungkin banyak terjadi di negara-negara maju, Bu. Salah Ya, satunya itu ya, adalah Jepang. Nah, hal ini berpengaruh dari perkembangan teknologi yang dirasakan ya memang sudah pada kodratnya bahwa siswa kita ini berada di era globalisasi, ya, ya Bu. ya, Sangat ya, mudah untuk mengakses film ataupun mungkin kebudayaan yang bisa mereka tonton. Nah, ya, penyebabnya kalau dilihat adalah dari analisis dan dari observasi yang saya lakukan, mereka melakukan tindakan tersebut dikarenakan 80% itu karena masalah keluarga. Jadi oh ya, masalah keluarga mereka yang orang tuanya itu setiap hari bertengkar, kemudian orang tuanya yang bercerai, kemudian iya, ya. orang tuanya yang tidak peduli dengan kebutuhan anaknya, kemudian yang menurut mereka pilih kasih, ya. Jadi mereka itu merasa ya mencari apa namanya Pelarian kayak itu ya. ya pelarian, Bu, Iya. untuk bisa mengatasi masalah mereka itu. Jadi ditambah mereka yang menonton berbagai macam tayangan di internet, ya salah satunya itu adalah anime, kata mereka itu budaya Jepang. Nah, inilah Iya, iya. mereka apa namanya ingin meniru seperti itu, Ibu. Jadi Iya. mereka tanpa
berpikir panjang tanpa tahu akibat, tanpa tahu dampak dari tindakan mereka, mereka meniru untuk melakukan menyakiti diri. Dan saya ya, tanya kepada mereka, apakah rasanya sakit ketika mereka melakukan sayatan. Sebenarnya itu banyak kan Bu, bisa kalau self harm itu bisa menjambak rambutnya sendiri, bisa memukuli dirinya sendiri, kemudian bisa menyakar dirinya sendiri. Tapi kebanyakan yang saya temui di kelas-kelas itu, mereka itu menyakiti diri mereka dengan menggoreskan terkadang pecahan beling, pecahan gelas seperti itu Bu, atau menggunakan jarum pentul, atau ya, ya, menggunakan yang patah lagi itu mereka ada yang ya, ya, menggunakan pisau untuk menyayat tangan atau paha mereka. Kalau ya, yang perempuan biasanya itu dilakukan di tangan Bu, karena sekolahnya itu kan pakai jilbab sehingga mereka tidak terlihat. Namun kalau yang laki-laki karena mereka menggunakan baju pendek itu mereka menyakiti diri mereka itu di paha. Jadi ya, supaya tidak kelihatan Bu ya, ya, supaya kita tidak ya. kelihatan. Jadi penyebabnya itu adalah keluarga ditambah mereka yang mudah untuk mengakses berbagai tontonan yang menurut mereka itu mudah untuk dilakukan seperti itu Bu Lili. Oh ya, ya, ya. Eh, dari penjelasan Ibu Pisita tadi ya, kayaknya memang sebenarnya saya benar-benar baru tahu loh Bu, bahwa kan budaya Jepang itu sudah sampai ke sekolah kita seperti Ibu ya. Memang sangat mengerikan itu ya. Saya saja membayangkan sudah sangat mengerikan, sehingga anak-anak kita itu tidak merasa takut lagi kan dengan melakukan hal-hal yang demikian kan yang Ibu Pisita sebutkan tadi. Nah, saya juga baru tahu ya bahwa di sekolah kita ini sudah sampai permasalahan seperti itu, kegiatan seperti itu kan. Anak-anak kita ini memang sudah luar biasa. Nah, setelah Ibu Pisita mengetahui nih keadaan kelakuan murid-murid kita dengan melakukan menyakiti diri sendiri seperti menyayat, menjambak dan lain sebagainya tadi. Nah, apakah Ibu Pisita mengetahui kelakuan murid-murid itu? Nah, kemudian apa yang Ibu Pisita lakukan setelah Ibu Pisita mengetahui tentang kegiatan anak-anak kita? Apakah Ibu kita sudah melakukan sesuatu seperti itu untuk mencegah atau bagaimana untuk murid-murid kita? Ya, Ibu Lili, saya kalau secara langsung melihat mereka melakukan hal tersebut tidak pernah. Namun ketika saya mengajar di kelas, karena saya ini kan adalah guru sosiologi Bu Lili, jadi ketika belajar mengenai interaksi sosial, mengenai hubungan sosial, identitas diri. Jadi saya sambil masuk ke bagaimana mereka dalam mengenali diri mereka, dan saya melihat hasilnya saja itu banyak goresan-goresan yang sudah terjadi ya. Ya, ada yang terakhir saya melihat ada yang masih merah Bu di tangan mereka itu sepanjang dari pergelangan tangan hingga ke siku, dan itu terjadi di tangan kiri dan kanan. Namun kalau untuk yang di tempat tersembunyi saya tidak bisa mendeteksinya karena mereka malu. Namun ketika saya tanya siapa saja yang melakukan hal tersebut, anak-anak jujur. Jadi mereka mengangkat tangan bahwa setiap ada masalah pelariannya selalu menyakiti diri sendiri seperti itu Bu. Setiap mereka stres, setiap mereka galau, itu pasti mereka melakukan pelariannya dengan menyakiti diri sendiri. Dan mungkin ini terkait dengan keadaan mereka yang disebut sebagai generasi strawberry itu Bu ya, bahwa mereka ini tampaknya looknya itu sangat bagus ya, dengan berbagai macam teknologi mereka terlihat pintar, terlihat
jenius, mampu melakukan segala halnya. Namun ketika dalamnya itu sangat lembek. Nah, begitu juga dengan mereka. Nah, dari situ saya berpikir apa sih yang harus saya lakukan, dan di sini saya baru melakukan pemanggilan terhadap siswa-siswi itu. Pertama saya melakukan bimbingan secara klasikal, Bu. Saya menasehati teman-teman mereka secara di kelas, secara ramai untuk tetap pada keadaan jangan sampai menyakiti diri apapun yang terjadi pada mereka. Namun kalau untuk hal-hal yang lain, saya baru memanggil siswa-siswi tersebut ke ruang guru untuk menanyai lebih lanjut apa sih yang terjadi pada kehidupan mereka, terus bagaimana background keluarga mereka itu sehingga mereka bisa terjadi hal-hal yang seperti itu. Kemudian menanyakan bagaimana orang tuanya. Jadi saya baru memanggil siswa-siswi tersebut untuk dilakukan yang namanya bimbingan secara individu seperti itu, Ibu Lili. Sebenarnya yang apa yang dilakukan oleh Ibu Pisita itu sudah bagus sekali, Bu, ya, karena Ibu sudah merasa terpanggil untuk melaksanakan atau melakukan apa namanya, memberikan nasihat kepada anak-anak kita, ya. Apakah Ibu Pisita tidak apa namanya, mau berbicara dengan yang lain misalnya, Bu, ya. Kemudian kita kan di sekolah ini tidak sendiri, Bu. Apakah Ibu bisa berbicara dengan siapa kira-kira dengan masalah ini? Kan karena keadaan siswa yang seperti ini tidak bisa didiamkan, Ibu Pisita, ya, karena mereka kan bisa menjadi-jadi seperti itu. Walaupun kan Ibu Pisita sudah melakukan hal-hal yang baik, tapi kan tidak mungkin kita akan bisa sendiri, Bu, untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Nah, kira-kira ya siapa yang akan Ibu ajak untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi sekarang ini? Ya, benar Bu Lili, mungkin saya terlalu fokus dengan penyelesaian masalah sendiri sehingga saya lupa bahwa ada mungkin nanti saya akan mengajak wakakesiswaan yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik di sekolah. Kemudian saya akan memanfaatkan guru BK, ya Bu, untuk bisa membantu saya dalam mengatasi masalah tersebut, sebab saya yakin dari guru BK sendiri mempunyai trik, ya Bu, trik-trik khusus dalam mungkin nantinya memancing mereka untuk mengeksplorasi apa masalah yang terjadi pada diri mereka. Kemudian mungkin nanti mereka bisa memberikan solusi, membantu siswa tersebut untuk bisa menghentikan kegiatan yang merusak, mencelakai dirinya itu sendiri. Terus mungkin jalan terakhirnya adalah saya akan mencoba untuk melakukan parenting, Bu, memanggil orang tua siswa-siswi tersebut untuk tahu bagaimana keseharian, kemudian bagaimana orang tua tersebut dalam memperlakukan anaknya, apakah orang tua tersebut tahu apa yang dilakukan anaknya di luar dari batas yang mereka lihat di sekolah, seperti itu, Bu Lili. Ya, benar sekali Bu Pisita, ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Pisita tadi, ya. Karena kita kan tidak mungkin melakukan sesuatu yang menjadi permasalahan, ya, seperti itu. Menurut saya itu adalah permasalahan yang besar sekali, kan, karena itu menyangkut keselamatan anak, kan, keselamatan murid-murid kita. Jadi memang betul sekali Ibu Pisita, ya, kita di sekolah ini kan kita punya BPBK, kan, konseling, kan. Jadi kan kita bisa memanfaatkan guru-guru kita yang bidang konseling tadi, kemudian kita bisa membicarakan hal tersebut kepada wakakesiswaan, barangkali kan mungkin mereka ada solusi-solusi terbaik untuk
permasalahan yang sedang Ibu Pisita hadapi sekarang ini. Karena kan sesuatu yang luar biasa itu Bu harus dibagi-bagi dengan teman-teman kita seperti itu. Karena kan di suatu sekolah itu kan ada instansi-instansi yang bukan instansi, struktur-struktur yang mempunyai tugas topoksi masing-masing kan. Mungkin itu kalau kegiatan anak seperti yang Ibu Pisita bilang tadi itu mungkin ranahnya kesiswaan dengan kemudian guru BPBK barangkali ya. Benar sekali Ibu Pisita ya. Nah, setelah mendengarkan dari Ibu Pisita bahwa akan melaksanakan melaksanakan pertemuan dengan atau berbicara dengan waka kesiswaan, berbicara dengan guru BP-nya kan kita di sekolah ini, kemudian pada akhirnya nanti akan diadakan pemanggilan orang tua barangkali ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu Pisita mau melaksanakan itu semua? Halo Bu Lili, dengar Bu Lili? Ya, dengar, baru dengar. Ya. Tadi pertanyaannya kapan ya Bu mau melaksanakan hal itu? Secepatnya saya akan melakukan, dan saya akan melakukan besok, karena besok hari terakhir sekolah. Saya akan meminta bantuan tadi kepada waka kesiswaan, kemudian meminta bantuan juga kepada guru BP, dan saya akan memberikan nama-nama siswa-siswi yang melakukan tindakan menyakiti diri mereka sendiri tersebut ke waka kesiswaan dan ke guru BK, agar mereka bisa langsung mengatasi, membantu saya untuk men-stop, paling tidak mengurangi atau men-stop tindakan mereka yang pada akhirnya menyakiti diri mereka. Kemudian saya akan segera setelah mendapatkan hasil dari guru BK dan waka kesiswaan, saya akan langsung memanggil orang tua dari siswa-siswi yang bermasalah tersebut untuk silaturahmi, untuk tahu, untuk menanyakan bagaimana keadaan anaknya, karena sebab dalam mendidik siswa-siswi tersebut kita tidak bisa lepas orang tua tidak bisa seputuhnya memberikan anaknya ke sekolah untuk dididik, tetapi orang tua masih harus ikut serta, harus campur tangan dalam mendidik anaknya, sehingga dari guru, dari orang tua, pendidikan yang dilakukan itu sama, sehingga tidak ada miskomunikasi mungkin antara orang tua dan saya nantinya ketika nanti memanggil orang tua tersebut. Karena mungkin menurut saya parenting ini penting sekali dilakukan, terutama tidak hanya siswa-siswi yang bermasalah saja yang akan dilakukan parenting, tetapi nanti setelah saya lakukan parenting untuk seluruh siswa saya, termasuk siswa-siswa yang berjuara, yang berprestasi. Bisa dijadikan sebagai nantinya masukan bagi saya untuk bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada orang tua yang anaknya mungkin nanti bermasalah di sekolah. Mungkin begitu Bu Lili. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya Ibu Pisita ya. Dengan mendengar apa yang Ibu Pisita akan lakukan ya, saya merasa sangat terinspirasi ya untuk melakukan mungkin hal-hal yang demikian di kelas saya juga Bu ya, karena kan setiap kita ini kan
mungkin ada yang sama permasalahannya. Mungkin Ibu kan di kelas yang Ibu ajar sudah ada yang seperti itu tadi, melakukan hal-hal menyakiti diri. Saya baru sekarang tahunya, Bu. Mungkin di kelas saya juga ada seperti itu, tapi mungkin ini luput dari penglihatan saya kan, karena kan saya tidak sampai sedetil itu, Ibu ya. Ya alhamdulillah Ibu Pisita sudah sampai ke sana, karena mungkin Ibu Pisita tadi kan mata pelajaran sosiologi tadi, Bu ya, sampai ke interaksi sosial kan. Mungkin ya, Ibu Pisita lebih jeli seperti itu ya, sedangkan saya hanya ke materi-materi saja kan, karena saya belajar pembelajaran matematika begitu, Ibu Pisita ya. Ya, saya bersyukur sekali ya, kita punya guru-guru yang luar biasa di sekolah kita ini, Bu ya. Nah, kemudian dari perbincangan kita, Bu ya, dari yang kita perbincangkan, dari yang diuraikan oleh Ibu Pisita, apa-apa yang menjadi yang akan Ibu Pisita lakukan kan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Pisita kan. Kemudian saya juga mau tahu nih, apa komitmen Ibu Pisita tentang aksi yang akan dilaksanakan tersebut, seperti itu. Oke, Bu Lili, komitmen saya yang terhadap rencana aksi yang akan saya lakukan itu adalah saya akan terus memantau, saya akan terus berusaha untuk tetap melakukan proses kolaborasi bersama warga sekolah, terutama wakakesiswaan, guru BK, dan wali murid, agar masalah yang saya hadapi ini bisa selesai dan tidak ada lagi siswa-siswi yang di sekolah ini melakukan menyakiti diri mereka sendiri. Karena itu tadi Bu Lili, bahwa terkadang mereka yang baru mendengarkan juga ingin melakukan ikut-ikutan, mungkin karena mereka itu apa yang mereka lihat, apa yang mereka anggap baik, mereka lakukan tanpa tahu dampak dari apa yang mereka lakukan tersebut. Ya, mungkin mereka menganggap itu adalah sebuah tren, barangkali Pisita ya. Ya, karena kan anak-anak seusia anak-anak kita ini kan, itu kayaknya mereka itu dibilang sudah dewasa, tapi mereka pemikirannya itu belum cukup untuk kedepannya ya. Mereka belum memikirkan apa yang akan terjadi misalnya saya melakukan ini, misalnya kan, seperti itu. Benar, itu menjadi tren ya. Sebenarnya komitmen Ibu Pisita ini luar biasa, Bu ya. Alhamdulillah, kemudian kita sudah berbincang-bincang banyak tadi, Bu ya. Kemudian dari apa yang kita perbincangkan, kayaknya Ibu Pisita sudah sudah ada solusinya ya, sudah mendapatkan solusi dengan apa permasalahan yang Ibu Pisita hadapi, yaitu Ibu Pisita akan membicarakan hal tersebut wakakesiswaan, akan membicarakan hal tersebut akan menyampaikan hal tersebut kepada guru BPBK kan, kemudian dengan persetujuan dari kesiswaan dan guru BPBK, Ibu Pisita akan melaksanakan printing kan kepada orang tua siswa yang bermasalah atau orang tua siswa yang berprestasi ya. Kemudian Ibu Pisita juga berkomitmen bahwa anak-anak yang tidak melakukan atau belum melakukan hal tersebut jangan sampai melakukan seperti teman-temannya yang sudah melakukan, seperti itu Ibu Pisita ya. Ternyata luar biasa, Bu ya, dari perbincangan kita pada sore hari ini. Semoga kita benar-benar Ibu Pisita bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu Pisita hadapi tersebut ya, Bu Pisita ya. Ya mungkin itu saja, Bu Pisita. Bagaimana? Ya, Ibu Lili, terima kasih banyak atas waktunya. Saya sangat lega, saya sangat
senang, bahagia karena saya berhadapan dengan guru senior yang saya yakin mampu membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Saya berharap dengan adanya perbincangan kita pada sore hari ini, nanti setelah saya menjalankan rencana aksi, semua yang menjadi masalah dalam proses pembelajaran di kelas saya ataupun di kelas-kelas yang lainnya nanti bisa teratasi dengan baik, dan teman-teman yang belum terjadi ketindakan yang seperti itu tidak ikut-ikutan terhadap tren, apalagi ini Ya, ya. berasal dari Jepang. Mereka mungkin menganggap ini tren dari luar negeri, sehingga Ya, menurut mereka itu adalah suatu hal yang apa ya, mungkin luar biasa, ya. bagus seperti itu menurut mereka. Ya, Terima kasih banyak ya Ibu Lili sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang kita kita ya, jalani di ya, sekolah. ya, ya, ya. Semoga Ibu Lili selalu sehat nantinya. Ketika nanti Amin. saya ada masalah kembali, saya akan Baik. meminta lagi Ibu Lili untuk membantu mencarikan solusi terbaik agar masalah-masalah yang akan dihadapi ke depannya bisa terselesaikan juga dengan baik. Terima kasih Bu Lili. Ya, baik Ibu Pisita ya. Saya juga berterima kasih karena Ibu Pisita sudah mempercayai saya sebagai teman kolaborasi Ibu Pisita ya. Semoga apa yang menjadi permasalahan Ibu Pisita akan segera terrealisasi ya Bu Pisita ya, dan murid-murid kita juga akan menjadi murid-murid yang berkarakter dan berakhlak mulia ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kan di tangan kita lah murid-murid kita itu akan menjadi sesuatu Bu Pisita ya. Terima kasih Bu Pisita. Kita akhiri ya perbincangan kita pada hari ini. Oke Uh, Bu Lili. saya tunggu kabar baiknya Ibu Pisita ya. Ya. Bagaimana kelanjutannya nanti, apakah anak-anak kita ini bisa menjadi yang terbaik, apakah mereka mau meninggalkan hal-hal yang Ibu Pisita ceritakan tadi. Mungkin itu saja Oke, Ibu Ibu Pisita ya. Lili. Siap, Ibu Lili. Terima kasih banyak, Ibu Lili. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lili.